Oke guys, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Anas Aditya Suara, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Nah, untuk melanjutkan lab berikutnya ya, sebelumnya di sini saya sudah mengerjakan lab yang pertama, yaitu membuat VMware ya, virtual machine, lalu Quick Start Python ya. Nah, di sini ada dua lab lagi yang akan saya kerjakan. Pertama, di sini ada Plotron function ya. Fungsinya menjalankan cloud start command line. Di sini sudah kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, di sini di ringkasan ya, fungsi Plotron ini merupakan potongan kode yang dijalankan untuk merespons suatu peristiwa seperti permintaan HTTP, pesan dari layanan pesan, untuk upload file ya. Peristiwa cloud adalah hal-hal yang terjadi di lingkungan cloud Anda. Hal-hal tersebut dapat berupa perubahan dalam database, file yang ditambahkan di sistem penyimpanan, atau instance virtual machine yang baru dibuat. Jadi sebagai contohnya, fungsi Plotron ini yang pertama itu ada untuk membuat thumbnail secara otomatis untuk gambar yang diupload ke cloud storage. Lalu yang kedua ada mengirimkan notifikasi ke ponsel pengguna ketika pesan baru diterima di pub atau sub. Ketiga, memproses data dari database ya, Cloud Firestore, dan membuat laporan. Jadi di sini kita dapat menulis kode ya, dalam bahasa apapun yang mendukung Node.js ya, berarti menggunakan JavaScript. Dan Anda dapat mendeploy ya, deploy kode ke cloud hanya dengan beberapa klik. Setelah deploy fungsi Plotron Anda secara otomatis akan mulai dijalankan saat merespon peristiwa. Nah, langsung saja di sini ada penyiapan seperti sebelumnya ya, untuk memulai masuk ke cloud. Kita pencet mulai start ini, mulai lab. Lalu di sini ada soal. Jadi untuk mengaktifkan cold shell, sebelumnya sudah kita lakukan ya, nonton video sebelumnya. Nah, lalu di sini tugas ya, kita langsung saja mulai lab. Nah, langsung ke open Google Cloud Console ya. Kita continue anyway. Cerita kita sama Yogi. Di sini saya langsung otomatis login ya. Jika ada tampilan untuk login, ada untuk login ya. Kita masukin username ini dan passwordnya. Kita again continue. Sesudah itu kita tampilkan active cloud shell. Di sini membuat sebuah fungsi. Yang pertama itu kita lakukan membuat fungsi sederhana bernama hello world. Fungsi ini menuliskan pesan ke log cloud run function. Hal ini dipicu oleh peristiwa fungsi cloud run dan menerima fungsi callback yang digunakan untuk menandakan penyelesaian fungsi tersebut. Yang pertama itu di Cloud Shell ya, kita tuh Google Cloud config run region. Kita mengatur regionnya. Di sini kita sudah mendapatkan ya, di
Eropa US1. Jadi langsung saja ini kita ayat 2 ya. Jadi mati motor. Kita continue di cloud-nya, kita melakukan connection, kita auto raise. Sesudahnya kita langsung bisa eksekusi. Jadi gitu config misalkan Eropa. Sini udah diupdate. Kita selanjutnya membuat directory kode fungsi ya, menggunakan perintah mkdir gcf cf hello world. cd $_. Nah, sini kita sudah membuat gcf hello world. Lalu kita membuat dan membuka file ya. Kita membuat bernama index.js index.js. Oh, kita lupa nano ya. Kita lupa perintah nano. Index. Nah, di sini tampilannya ya. Kita sudah di sini masih berupa folder kosong. Lalu di sini salin kode berikut ke index.js. Langsung saja kita salin. Kita kontrol di sini, lalu kita save ya. Kita menggunakan Ctrl X, Y, enter. Atau juga kita Ctrl O, dan Ctrl Enter, kita Ctrl X. Jadi buat dan buka package JSON untuk mengedit. Berarti di sini kita masuk perintah ke nano package dot JSON. Di sini masuk kosong. Package, aduh salah. Kita salin, kita paste, kita save, lalu install dependensi paket ya. Kita install, loading. Kita di sini akan menambahkan 140 package dan audit ya. Font 0. Nah, kita di sini menginstal 143 ya, 144 package. Namiro versi yang tersebut dari 11.2 di 11.3 untuk menghubungi GitHub. Nah, langsung ke tugas 2 ya, untuk mendeploy fungsi. Yang pertama itu deploy fungsi JS. Langsung kita coba ya.
Gitu. Jika Anda melakukan notifikasi, kita pilih N. Kita pilih no ya, N ya. Yes or no, kita pilih N, no. Sini kita menunggu. Sini masih loading nih guys. Terus selanjutnya untuk memverifikasi status fungsi tersebut menggunakan get function descript node.js ya. Node.js min password function satu error satu region yang sudah kita buat ya. Kita tambahkan jika status aktif menunjukkan bahwa fungsi telah dideploy. Kita tunggu. Mungkin ini membutuhkan beberapa saat, namun di sini kita sudah mendapatkan skor 100. Jadi tiap pesan yang dipublikasikan dalam topik akan memicu eksekusi fungsi. Ya, isi pesan tersebut kemudian diteruskan sebagai data input. Kita melakukan deploy ya. Berarti melakukan deploy dengan perintah deploy.js pas sub function bikin juga region yang kita buat 20. Lalu sub ini sebelumnya sudah kita buat tuh Dover ya. Cerita kita tunggu sampai hasil aktif. Ini sudah done. Nah, di sini sudah aktif ya statnya. Karena ini banyak, karena kita tidak sabaran. Ini ada URL ya. Get error masuk. Ini kita login saya. Untuk ketiga, menguji fungsi. Kita coba ya. Message menghasilkan melihat log untuk mengonfirmasi bahwa ada pesan log dengan ID eksekusi tersebut. Nah, di sini untuk perintah menggunakan untuk melihat log story log di Google record function log script node.js fungsi satu di sini ID-nya belum kita di sini. Nah, di sini ID-nya sudah
pada 16 April jam 1 malam. Aplikasi Anda telah dideploy, diuji, dan Anda dapat melihat lognya. Jadi di sini kita sudah berhasil lah. Di lab ini kita sudah berhasil. Berarti di sini kita akhiri lab. Kita kasih bintang. Lalu tadi setelah lab. Let's move on to the next section. Containerizing and orchestrating apps with Ini GKE. kita melakukan lab yang kedua ya, yaitu Google Kubernetes Engine. Kubernetes Engine. Ini atau disingkat GKE menyediakan lingkungan mengelola untuk mendeploy, mengelola dan menskalakan aplikasi dalam kontainer menggunakan infrastruktur Google. Jadi lingkungan GKE ini terdiri atas beberapa mesin, khususnya seperti Kubernetes Engine yang dikelompokkan guna membentuk cluster kontainer. Di lab ini kita tuh dapat memperhatikan masalah pembuatan kontainer dan mendeployment aplikasi dengan GKE. Tujuannya agar membuat cluster GKE, mendeploy PHP cluster, dan menghapus cluster. Memanfaatkan sistem pengelolaan cluster. Di fitur-fitur tersebut meliputi load balancing, fitur instant open engine, node pool untuk menentukan subset dan subset node di dalam sistem bahan. Ini penyiapan dan persyaratannya ya, masuk saja. Kita skip yang ini karena kita sebelumnya sudah kita jelaskan untuk melakukan cloud shell. Yang 31 menetapkan zona komputasi default. Zona komputasi merupakan perkiraan lokasi, region, tempat cluster Anda dan resource-nya berada. Misalnya di Central 1A adalah zona di region di Central 1. Jadi kita mulai saja. Kita open Google Cloud Console, continue ini. Sebelumnya kita membuat cloud shell.
saya sudah aktif. Letakkan zona komputasi default. Zona komputasi ini merupakan perkiraan lokasi region ya, tempat klaster Anda dan resource-nya berada. Misalnya di ini sudah saya jelaskan. Langsung saja kita ketik cloud config set compute slash region. Jadi output yang diharapkan itu dia berhasil mengupdate properti. Selanjutnya menetapkan zona. Jadi di sini sebelum sudah menetapkan region ya, lalu pakai zona 4 B. Sini error deh. Oh, zone ya, bukan zona. Zone. Nah, sini ya, update kembali zone. Oh, tugas 2 di sini membuat cluster GKE, sebuah cluster terdiri dari setidaknya satu mesin master cluster dan beberapa mesin worker yang disebut node. Jadi node ini adalah instansi virtual mesin engine yang menjalankan proses Kubernetes yang diperlukan untuk menjadikan sebuah cluster. Di sini ada node. Nama cluster harus diawali dengan huruf dan diakhiri dengan alphanumerik, serta tidak boleh lebih dari 40 karakter. Jadi dia tidak bisa melebihi 40 karakter. Jadi ini ya, untuk membuat cluster git cloud container, kita ketik git cloud container cluster root strip machine tipe 2. Di sini kita membuat mesin tipe menggunakan tipe 2 medium 2 ya. Zone, terus zonanya ya tadi sudah kita masukkan S4B ya. Ini di sini Anda dapat mengabaikan peringatan apapun dalam output pembuatan. Ini memerlukan waktu beberapa menit. Jadi lab cluster ini nama labnya ya, itu diawali dengan huruf dan diakhiri dengan alphanumerik. Jadi nggak boleh 40 ya. Ini berapa huruf? Tunggu sampai status running. Cek masih belum masih loading.
Tugas 3 ini mendapatkan credential autentikasi untuk klaster. Di sini membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Di sini memakan waktu ya beberapa menit, sangat lama ya. Nah, di sini sudah selesai, status sudah running. Kita cek. Nah, sudah berhasil kan. Lalu yang ketiga ini mendapatkan credential autentikasi untuk cluster. Input container clusters. Sesuai output yang diharapkan ini, itu mendeploy ya. Di sini kita mendeploy apps ya, apps Hello Server. Kita cek. Deploy apps server create perintah membuat objek bagaimana image menurutkan kita di sini sudah membuat guys. Untuk membuat service ya, kita semua akan untuk mengekspos aplikasi ke dalam traffic internal ya, jalankan perintah expose what 80 enter.
Berhasil dia apa bedanya? Tidak. Lanjut saja. Tipe load balance ini untuk membuat balancer compute engine untuk kontainer kita. Lalu buat compute CTL oke service. Nah, di sini eksternalnya copy container save itu untuk waktu 1 menit sampai alamat FPX ini dihasilkan. Menjalankan lagi perintah sebelumnya. Untuk message-nya menggunakan 8. Nah, di sini sudah ya. Hello World versi 1. Fix progress. Berhasil. Lalu untuk menghapus cluster nih. Cluster yaitu include container cluster delete. Tadi kita sudah membuat black cluster, sekarang kita menghapus ya. Nah, sini saya diminta kita ketikin di sini untuk menghapus ya, memakan waktu beberapa menit lagi. Terus menunggu progres.
keluar. Sini ya, kita sudah berhasil menghapus. Kita cek ke sini. Kita cek progres. Kita sudah selesai. Nah, ini sudah komplit ya. Dan skor masih 75. Sini kita sudah berhasil melakukan 100. Jadi sekian video lab dari saya. Jika ada kesalahan saya menjelaskan atau kurang penjelasan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.